Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fisika Zat Padat Universitas Riau dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ari Sulistiyoni MSc. Yang pertama yaitu ada Dormauli Simanjuntak, kemudian ada Dwi Kurniasari, Fitri Amatillah, Ignatius Bagas, Rizky Syahputra, Rosiana Purba, dan Cynthia Maulidia. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami dengan judul Resonansi Siklotron. Resonansi gelombang siklotron adalah fenomena fisika yang terjadi ketika elektron yang bergerak dalam medan magnet berosilasi dengan frekuensi tertentu, yang disebut frekuensi siklotron. Frekuensi ini bergantung pada massa efektif elektron, muatan elektron, dan juga kekuatan medan magnet. Dengan mengukur frekuensi siklotron elektron sebagai fungsi kekuatan medan magnet, massa efektif elektron dalam GE dapat selanjutnya deteksi eksperimental resonansi siklotron menggunakan FTIR. FTIR dapat digunakan untuk mendeteksi resonansi siklotron dalam GE. Cahaya inframerah dilewatkan melalui sampel GE yang ditempatkan dalam medan magnet. Cahaya inframerah yang diserap oleh sampel akan bergantung pada frekuensi cahaya dan frekuensi siklotron elektron. Dengan mengukur absorpsi cahaya inframerah sebagai fungsi frekuensi siklotron elektron dapat ditentukan. Informasi kemudian dapat digunakan untuk menghitung massa efektif elektron dalam GE. Nah, siklotron resonansi sendiri berkaitan dengan perilaku elektron dalam medan magnet dan elektromagnetik. Resonansi siklotron terjadi ketika partikel elektron bergerak dalam medan magnet dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi elektromagnetik yang dihasilkan oleh siklotron. Ini merupakan fenomena yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran frekuensi elektromagnetik, pengumpulan partikel, dan pengujian materi. Nah, pengumpulan partikel elektron sendiri menggunakan resonansi siklotron banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam pengkajian kuantum, fisika medis, dan nanoteknologi. Materi ini berkaitan juga dengan teori kuantum dan mekanika relativistik yang mengatur cara bagaimana partikel elektron bergerak dalam medan magnet dan elektromagnetik. Resonansi siklotron juga berkaitan dengan fenomena elektromagnetik lainnya seperti efek Hall yang merupakan efek magnet elektronik yang terjadi pada suatu material yang diberikan medan magnet yang mengakibatkan terjadinya arus listrik. Resonansi siklotron itu tidak langsung mendukung teori elektron bebas Fermi atau terkondensasi. Karena teori elektron bebas Fermi ini merupakan teori yang mengasumsikan bahwa elektron dalam logam itu dapat diaproksimasikan dengan gas elektron bebas, di mana di sini memiliki dua parameter yang penting yaitu N dan tau, di mana N merupakan jumlah kerapatan elektron dan tau merupakan waktu antar penyakit elektron. Resonansi siklotron ketika partikel elektron bergerak dalam medan magnet dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi elektromagnetik yang dihasilkan oleh siklotron itu tidak langsung terkait dengan teori elektron bebas Fermi. Tapi resonansi siklotron ini dapat digunakan dalam pengumpulan partikel elektron yang merupakan bagian dari teori elektron bebas Fermi. Pengumpulan partikel elektron menggunakan resonansi siklotron yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam pengkajian kuantum, fisika medis, dan nanoteknologi. Siklotron resonansi siklotron juga berkaitan dengan teori kuantum dan mekanika relativistik yang mengatur cara bagaimana partikel elektron bergerak dalam medan magnet dan elektromagnetik. Teori elektron bebas Fermi mengasumsi bahwa elektron dalam logam dapat diaproksimasikan dengan gas elektron bebas, dan resonansi siklotron dapat digunakan untuk mengumpulkan partikel elektron dalam keadaan kuantisasi. Siklotron resonansi untuk menunjukkan bahwa resonansi siklotron tidak langsung mendukung teori elektron bebas Fermi, dapat dilakukan analisis teori kuantum dan mekanika relativistik yang mengatur cara bagaimana partikel elektron bergerak dalam medan magnet dan elektromagnetik. Teori elektron bebas Fermi mengasumsikan bahwa elektron dalam logam dapat diaproksimasikan dengan gas elektron bebas, sedangkan resonansi siklotron menggunakan teori kuantum dan mekanika relativistik untuk mengumpulkan partikel elektron dalam keadaan kuantisasi. Resonansi siklotron seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan fenomena yang terjadi dalam siklotron, yaitu alat yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan. Pada siklotron, partikel bermuatan bergerak melingkar di dalam ruang hampa udara yang dipengaruhi oleh medan magnet. Medan magnet ini bekerja untuk membelokkan lintasan partikel, sehingga partikel tersebut bergerak dalam lintasan spiral yang semakin mengecil. Resonansi siklotron terjadi ketika frekuensi siklotron partikel sama dengan frekuensi radio yang digunakan untuk mempercepat partikel. Nah, pada slide yang ke-9 ini, resonansi siklotron dapat diartikan sebagai fenomena fisik di mana elektron dan lubang tertarik satu sama lain.
Hal ini terjadi ketika frekuensi osilasi medan listrik sama dengan frekuensi siklotron, elektron atau lubang. Selanjutnya terdapat gambar pada slide ke-9 yang dapat dilihat. Nah, gambar ini menunjukkan diagram resonansi siklotron. Gambar ini memuat informasi tentang resonansi siklotron, baik massa siklotronnya dan massa efektifnya. Pada gambar ini terdapat medan magnet E yang dapat berosilasi dan terdapat juga dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif elektron. Kondisi resonansi siklotron ini dapat dibuat persamaannya, yaitu omega sama dengan omega C sama dengan EB per MC, di mana B merupakan besar medan magnet dengan satuan Tesla, C merupakan muatan partikel dengan satuan Coulomb, M merupakan massa partikel dengan satuan kilogram, dan MC merupakan massa siklotron. Nah, biasanya medan magnet B diubah di sekitar resonansi, sehingga diperoleh massa siklotron yaitu MC sama dengan H bar kuadrat per 2pi dikali do S per do E, di mana S di sini adalah luas ruang orbit siklotron, dan diperoleh massa efektifnya MXY pangkat minus 1 sama dengan 1, dan diperoleh massa efektifnya MXY pangkat minus 1 sama dengan 1 per H bar kuadrat dikali do kuadrat EK per do KX dikali do KY. Selanjutnya diperoleh besar pita parabola EK sama dengan H bar kuadrat dikali K kuadrat per 2M. Jadi didapat MC sama dengan M. Dapat dilihat gambar pita parabolik seperti pada slide ke-10. Selanjutnya untuk besar pita grafena, yaitu E plus minus K sama dengan E plus minus HVFK dengan M Velizer dan MC exit. Nah, di sini saya menjelaskan dari resonansi silikon CR di GE. Secara umum, massa efektif bersifat stereoskopik. Untuk GE, permukaan energi konstan di dekat epipita bentuk bola. Nah, dari grafik kita dapat itu dia meningkat untuk efektif, maka untuk nilai nilai indeks itu menurun. Nah, untuk rumus yang kita dapatkan adalah EK sama dengan H bar kuadrat buka kurung KZ kuadrat tambah KY kuadrat per 2 ml tambah KZ kuadrat per 2 ml. Nah, untuk rumus yang kita dapatkan lagi sama dengan 1 per M AZ kuadrat sama dengan cos kuadrat theta per ML kuadrat tambah sin kuadrat theta per ML kali ML. Nah, satu mengukur CR pada sudut bidang yang berbeda. Yang kedua, ekstraksi silikon massa oleh omega C sama dengan EB per MC kuadrat. Nah, ini untuk kubus yang kita dapatkan untuk inamilar itu adalah 111. Nah, selanjutnya ada kondisi untuk menanggapi resonansi silikon. Nah, omega C torsi sama dengan si B besar dari 1, mobilitas pembawa C sama dengan E torsi per M absen. Untuk bidang satu torsi file requires C besar dari 1 M kuadrat per VG sama dengan 1000 cm kuadrat per VG. Perlukah sampel untuk kemudian tinggi untuk CR? GE adalah sampel kemudian tinggi pertama yang didapatkan oleh orang pada tahun 1945. Nah, semikonduktor organik untuk CR jauh, ya. Nah, untuk logam memiliki konductivitas tinggi dan eval tidak dapat menembus sampai memerlukan geometri khusus. Nah, untuk rumus yang didapatkan adalah skin depth sama dengan 2 per alpha si omega. Ya, magnet superkonduktor komersial, ya. 10 TB file, ya, di laboratorium dengan diakses akhir tahun 2060-an. Kondisi resonansi lebih mudah diwujudkan pada frekuensi 10/12 Hz dan inframerah jauh. Algoritma FFT menjadi populer setelah 1965. Nah, gunakan berbasis FT transisi untuk melihat CR. Baik, selanjutnya itu spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR. Keuntungan dengan penggunaan FTIR ini, yang pertama, memperoleh spektrum transmisi atau pantulan pada rentang frekuensi yang luas dengan cepat. Yang kedua, itu sederhana. Cermin yang bergerak adalah satu-satunya bagian yang bergerak dalam sistem. Yang ketiga, itu sensitif. Sumber cahaya yang terang rata-rata beberapa pemindaian dengan cepat. C. R dalam grafen dari pengukuran transmitasi. Data transmitasi dinormalisasi dengan data OP. Dari rumus berikut dapat ditunjukkan bahwa setengah lebar menjadi setengah maksimum adalah tergantung tingkat hamburannya. Ingatlah bahwa dengan menyesuaikan frekuensi siklotron, kita dapat memperkirakan mobilitas pembawanya. Resonansi siklotron adalah metode yang efektif untuk menentukan massa efektif
dan memperkirakan mobilitas karir dalam semikonduktor. Hal ini karena frekuensi resonansi siklotron terkait dengan massa efektif elektron. Selanjutnya, penggunaan FTIR dalam pengukuran resonansi siklotron pada germanium memungkinkan pengukuran dilakukan pada rentang frekuensi yang lebih luas dibandingkan dengan metode tradisional. FTIR dapat mendeteksi resonansi siklotron pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik lain. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.